Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul masyayikh, hadaratul mustasyarin, habaibana muhtaramin, ahli baiti Rasulillah tahirin, ashab al-ma'ahid, ashab turuqis sufiyah, ketua wilayah NU Jawa Barat, Kiai Haji Gus Hasan. Kalau udah Kiai nggak usah Gus jangan, nggak apa-apa lah. Ya Kiai ya Gus Hasan Nuri dan rombongan, Pak Kapolres Depok, AKBP Ustadz Aziz. Ini masih cucunya Profesor Muhayyar, guru besar UIN Semarang, kakeknya ini. Asli Banten tapi kalau Kiai Muhayyar itu. Pengurus cabang Depok yang baru dilantik, Kiai Syihabuddin dan Gus Solehan, seluruh badan otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qur'an Hufad, Jam'iyat Thariqah Mutabara Sufyan Nahdiyah, Pergunu Isnu, IPMI PPNU, Sarbu Musi, dan para tamu undangan lintas ormas maupun lintas agama yang berbahagia. Allah menawarkan kepercayaan amanat kepada langit, bumi, gunung. Mau enggak, wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, saya beri kepercayaan. Mereka menolak, bukan melawan, menolak karena ngeri, takut kalau tidak mampu menjalankan amanat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika yang lain menolak, manusia menerima. Siap, saya jadi ketua NU, ketua umum PBNU. Siap, saya jadi ketua wilayah. Saya siap jadi Kapolres. Siap jadi wakil presiden. Padahal amanat itu sangat berat tapi mulia. Mulia tapi berat. Berat tapi mulia. Maksudnya, tapi ini duluan, berat duluan apa mulia duluan? Berat dan mulia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang lain menolak, manusia menerima. Ini dulu namanya di alam arwah, alam antabita, alam apa? Al-a'nar thabitah. Kita masih berupa entitas laten. Belum ada betul tapi sudah ada. Ini belum ada secara fisik. Amanat apakah itu? Yang langit, gunung, bumi menolak tapi manusia menerima. Apa sih amanat apa ibu? Mahil amanah. Amanah kalimatul haq. Mampu berani berkata na'am, oke, yes, inggih, semuhun terhadap kebenaran. Walaupun orang lain diam, ragu, takut,
malu, apalagi kalau hal itu benar, kalau sesuatu itu benar, kita harus berani mengatakan iya. Berani nggak PCNU Depok? Oh enggak keras jamnya. Berani tidak? Ketika sesuatu benar, kita harus mengatakan iya. Ketika sesuatu itu batil, tidak benar, menyimpang, pelanggaran, sesat, kita harus mengatakan tidak, no, reject, la, boten, ente, ora wis. Berani gak? Berani. Belum dicoba ya berani. Boten usah Rasulullah kadoan, kejauhan kalau contoh Rasulullah. Banyak Rasulullah contohnya. Contoh yang dekat saja. Ketika Jepang perintah Mbah Hasyim Asy'ari hormat ke timur, apa jenenge ibu? Ya sekali. Yai Hasyim menolak. Tidak. Padahal kalau Jepang datang ke Tebuireng dihormati ya dengan baik, nggak dikasarin nggak. Tapi begitu perintah agar hormat ke arah timur, menolak. Sampai di penjara, dibawa penjara ke Mojokerto, ditemani oleh santrinya namanya Solihin dari Babakan Ciwaringin Cirebon, bukan dari Depok. Ya Kiai Solihin almarhum. Sampai ya ini Solihan tuh Solihin tuh. Sampai digebukin, tangan kanannya hancur, Mbah Hasyim tuh nggak bisa bergerak, keluar dari penjara 1 bulan. Begitu pula Kang Solihin, santri yang menemani juga berdarah-darah. Hanya karena, padahal kalau pura-pura aja boleh loh, pura-pura, hatinya enggak, tapi pura-pura ben selamat lah, nggak apa-apa padahal. Tapi tidak, sebagai orang yang konsekuen, konsisten dengan amanah, walaupun pura-pura tidak. Paham betul? Nah nanti PCNU Depok juga akan dicoba menghadapi kebenaran dan kebatilan, tegas tidak? Orang lain ragu-ragu kita tegas, orang lain takut kita berani, orang lain diem kita ngomong. Tenang tak orang ini, coba diuji nanti. Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional juga, pahlawan nasional. Tinggal Gus Dur yang belum ini. Kalau Gus Dur pahlawan nasional 3, kakek, bapak, anak, cucu, pahlawan nasional semua. Kalau Gus Dur sudah, ini baru kakek dan anak, kakek dan bapak. Ketika sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 45, di situ ada Piagam Jakarta 7 kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pejuang-pejuang nasionalis dari Indonesia Timur yang non Muslim keberatan. Ini kalau ditulis nanti jadi negara Islam ini. Keberatan. Akhirnya Yai Wahid pulang ke Tebuireng karena belum ada WA. Dan ada WA ini gak usah pulang jadi. Pulang ke Tebuireng, Jombang, menghadap ayahnya, matur, menceritakan apa yang terjadi BPUPKI. Kiai Hasyim jawabnya, ya nanti malam saya istikharah dulu, saya sholat dulu nanti malam. Malamnya sholat, paginya Mbah Hasyim perintah pada Kiai Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju Piagam Jakarta dihilangkan. Gak ragu-ragu itu, gak ragu-ragu. Saya setuju Piagam Jakarta dicoret. Kenapa? Yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, baru merdeka kemarin, masa sudah bertengkar
tentang syariat Islam. Kuat dulu. Soal nanti syariat nanti kita perjuangkan di atas negara yang kuat. Di atas tanah air yang kuat, kita bangun masjid, kita bangun madrasah, bangun majelis taklim, bangun pendidikan, bangun apa saja lah, organisasi di atas tanah air yang. Lah kalau tanah airnya belum kuat sudah bicara syariah, tanah airnya bubar, perang saudara pisan malah. Contohnya Afghanistan. Kita baru rasakan sekarang. Benar Mbah Hashim itu benar. Baru keras sekarang. Afghanistan kan ringkas cerita ini, ringkas cerita. Kalau nggak ringkas cerita 2 tahun ngomong gini. Saya tahu awal mulanya datangnya Soviet, saya tahu ceritanya. Ada Babrak Karmal, ada persediaannya itu. Dah nggak ceritanya ringkas saja. Afghanistan nyerang, Soviet nyerang, Afghanistan mau dicaplok. Nanti kalau udah Afghanistan kena, Pakistan pun akan diambil lagi. Semuanya Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, maunya ambil Soviet semua. Maunya gitu maunya. Dilawan oleh para mujahidin. Terutama antara lain bukan terutama, antara lain pemuda masjid kalau kita di sininya. Mahasiswa yang tinggal di kamar-kamar masjid. Bahasa sana Taliban. Apa? Biar tahu sejarahnya ini biar. Ringkas cerita, Raja Fahad membuka pendaftaran jihad. Indonesia pun banyak ke sana, anak-anak Saudi, Mesir, semua banyak. Afghanistan melawan Soviet. Pakistan, Indonesia, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Rahmat, Bang Samudra, berangkat semua sana. Ringkas cerita, dilatih oleh Amerika sampai habis 400 juta dolar. Soviet kalah, walaupun korbannya orang Islam banyak banget. Soviet kalah, lari meninggalkan Afghanistan. Dah berdiri pemerintahan Afghanistan. Belum kuat, belum bersatu, belum kokoh, sudah bicara syariat Islam. Pemerintah harus bersih, harus anti Amerika. Kita harus lawan Amerika. Ya Allah, sampai sekarang sudah 40 tahun negaranya tidak kuat, syariat Islam yang nggak jalan. Syariat Islam yang nggak jalan, negaranya 40 tahun perang saudara, 100% umat Islam, 99% ahli sunnah madzhab Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, paten-patenan, bunuh-bunuhan. Ya Allah. Jadi kenapa Mbah Hashim menerima dicoretnya Piagam Jakarta? Karena yang penting Indonesia berdiri dulu, kuat, bersatu, kompak, solid. Di atas tanah air yang kompak itulah kita dakwah gitu caranya. Insya Allah senengannya Allahu Akbar, terutama Depok terutama. Makanya kalau Bapak dengar di Instagram saya yang belak-belakan bersama Said Akil itu, kalau ada kelompoknya ingin mimpi ke belakang khilafah, saya mimpi ke belakang Wali Songo. Saya mengajak warga NU, ayo kita membangun bangsa ini ke belakang. Kita tiru metodenya Wali Songo. Sudah barang tentu dengan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, nggak sama, tapi metodenya, paham betul? Nggak ada Wali Songo masuk desa takbir, nggak ada. Wali Songo mendahulukan akhlak, budaya. Masya Allah, malah fikih itu dikalahkan. Raja Brawijaya V, Hindu, istrinya banyak, 600 istrinya, Bu. Nggak apa-apa, raja nggak apa-apa. Kalau Pak Kapolres nggak boleh. Raja Brawijaya yang kelima namanya Kertabumi. Istrinya berapa? 600.
Salah satu, malah dua sih, salah satunya yang terkenal satu aja deh, Islam muslimah, namanya dari Cina Muslim, namanya Su Banci atau Dewi Retno. Sah mboten? Sah tidak? Laki-laki Hindu, istrinya Islam, sah mboten? Mboten, nggak sah. Bukan kita menghina agamanya, enggak, memang aturannya nggak sah. Kalau laki-lakinya Islam, yang istrinya non Muslim, sah. Kecuali pinter dewe lah, orang Islam pinter dewe lah. Tapi Allah punya hikmah, punya rahasia, punya anak laki-laki, nama Cinanya Jinbun. Maklum anaknya ibunya Cina nakal. Setelah nakal, dibenci oleh keluarga istana, keluar dari Majapahit, dari keraton keluar, jalan ke timur 40 kilo atau 30 kilo lah, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan ulama besar namanya Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi, yang bapaknya Ibrahim ini mendarat di Palang, Tuban, dengan bawa dua anak, Rahmatullah dan Ali Murtadha, dan ponakannya Abu Hurairah. Alah, cerita ini nggak ngerti sampean. Saya tuh paling sulit kadang diajak dongeng gini nggak ngerti, nanti diajak masalah usul fikih nggak ngerti, diajak masalah hadis nggak ngerti, ngerti nopo ngerti lagi. Takbir, betul, cuma itu aja dulu. Masuk Islam si Jinbun tadi, namanya diganti Abdul Fattah. 5 tahun ngaji Islam, hafal Quran, permisi pada gurunya, Syekh, saya anak raja, anak penguasa, harus jadi raja. Ya silakan, saya dukung, saya doakan. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah kerajaan Islam pertama di Demak, Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak jadi raja Islam. WA ke anak yang satu, Prabu Sriwijaya di Kukang. Kukang itu Palembang. Kukang itu bahasa Cina, mananya pelabuhan besar. Sekarang Palembang itu. Sana rajanya anaknya Brawijaya juga, namanya Aryadilah. Nah, si Jinbun jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu nak, atau komentarmu lah? WA-nya di-reply, dijawab, yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahillah. Bapaknya kaget, ini anak ibu masih Islam semua. Lama-lama masyarakat Majapahit ikut Demak. Kenapa? Banyak, sebabnya banyak. Ini kalau dongengnya 2 tahun nih. Nyun sewu, kalau ada orang Hindu yang datang, bukan saya menghina, bukan. Ini ilmiah, apa adanya ngomongnya. Agama Hindu menganggap manusia itu berkasta-kasta. Brahma yang paling atas, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Kita ini Sudra ini harus. Yang Sudra ini, apalagi sayang sore, apalagi sebawahnya, tidak boleh menggunakan lapal atau sebutan ingsun, aku. Gak boleh. Kaulo alit, budak kecil, jongos kecil, gak boleh. Ingsun, ingsun raja, ingsun tuh. Kita gak boleh ngomong ingsun, tangkap dan ramil. Kita ini kalau salaman dengan raja nggak boleh tangan, dengkul yang dicium. Kita ini kalau kelas kita ini menghadap raja, menciumnya bukan tangan, dengkul. Sampai sekarang masih di Jogja itu. Coba. Wali Songo mengajarkan
nawaitul wudu'a, niat sopo usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo. Orang Jawa kaget, seumur-umur nggak boleh ngomong ingsun kecuali masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang rong dino nggak bakal ngomong ingsun. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakal ngomong ingsun. Akhirnya ini salah satu contoh aja ini. Berbondong-bondonglah waro'aitan nasayat uluna fi dinillah afwan. Ada kiai jalan-jalan, ada orang sesajen. Oh baik Pak, oh apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Nasi sekepel pojok rumah. Untuk apa? Ngusir roh jahat, tuyul, kuntilanak, perkayangan, supaya lari dari saya. Babi ngepet, jangan datang ke sini. Kata kiainya, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia. Jadi 30 piring, 40 piring, 40 mangkok lauk. Lapor kiai, sudah jadi 40 piring dengan lauknya 40 mangkok. Taruh pojok mana? Jatuh perempatan mana lah? Di bawah pohon mana lah? Kata kiainya, bukan ditaruh di pojok perempatan atau di bawah pohon, tapi dimakan oleh tetangga, teman, diundang semua suruh makan. Sebelum makan kita minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi paham. Alhamdulillah. Itu loh dakwanya. Gak ada wali takbir, gak ada. Bawa pentung lagi, gak ada. Itu dakwanya cara wali songo. Nah inilah, berani berkata begini berarti kita sudah memegang amal dengan benar. Sehingga lama-lama Brawijaya 5 ditinggal rakyatnya. Lingak-linguk rakyatnya wis entek. Masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya 5, tamatlah, selesailah riwayat Imperium Majapahit yang gagah perkasa ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Filipina, Majapahit semua itu. Namanya Nusantara, namanya Majapahit semua. Bubar tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dibom, apalagi ditakbiri, nggak ada. Hilang karpe dewe, hilang sirno kertaneng bumi. Ini yang bukan orang Jawa, maaf nih kalau kurang paham nih, tapi Pak Syihab keluaran Teguh paham. Hilang sirno kertaneng bumi, kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Nah ilmunya mana itu? Ilmunya orang Majapahit yang bisa terbang, yang sakti-sakti itu. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa, ilmunya orang Jawa kalah oleh jampinya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Kiai Wahab itu Kang Solihan, Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa Kiai Kamil Soleh, bapaknya Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu NU pertama Palembang. Ke Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Ke Pagentongan Bogor. Ke Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara. Ke Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan, Kiai Satora Jenangun. Ke Majalengka Kiai Abdul Halim Limunding. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal namanya, Guru Faisal. Muter-muter tahun 25, 24, 25, bayangkan. Sekarang aja saya ke Menes males kok. Sekarang tuh ada mobil, saya punya mobil, ke Menes masih males. Jauh dan belok-belok, jalannya jelek. Kiai Wahab tahun 25 datang ke sana tanpa proposal, uang sendiri. Karena
muter-muter itu lama, nggak kayak sekarang saya ke Surabaya pagi berangkat sore pulang, tahu tuh lama kan? Maka Kiai Wahab istrinya banyak, sampai-sampai pernah naik kereta api dari Jombang, dari Jogja ada perempuan naik, duduk di sebelahan, di depannya. Kata Kiai Wahab, saya kok seperti kenal kalau sampean. Lagi kalau bekas istri sampean. Tapi istri lu halal, istri halal bu, halal nikah betul. Hanya saya hormati. Oleh karena itu, kalau tujuan kita, prinsip kita, tadi dalam baiat juga dikatakan ahli sunnah jamaah, jelas sejak dulu, sekarang dan seterusnya ahli sunnah tidak pernah bergeser, yaitu memperjuangkan kalimatul haq bit tawassut wat tasamuh, moderat dan toleran. Paham betul? Paham tidak? Tawassut moderat, tidak radikal dan tidak liberal. Butuh cerdas. Dikira gampang apa? Memberikan, meletakkan dasar-dasar tawassut wasatiyah gak gampang. Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai. Nah tawassut. Quran hadis saja jumud, eksklusif, malah ekstrim, malah radikal. Quran hadis saja, akal saja, wah liberal, karpe dewe nanti. Ini enggak, akal dipakai, Quran nomor 1, tapi akal juga dipakai. Itu sulitnya tawassut. Maka yang bisa tawassut hanyalah orang yang cerdas. Yang tidak cerdas nggak mungkin tawassut. Jadi kalau yang moderat berarti cerdas, yang tidak moderat berarti jawab, berarti apa? Goblok. Sama namanya ngomong sampai bukan saya. Sekali lagi, yang tawassut berarti, yang tidak tawassut berarti, yang ekstrim, yang radikal, yang teror, yang keras saja kurang keras. Yang ekstrim, yang radikal, yang teror, HTI, Wahabi, Salafi. Yang paling berjasa dalam membangun, meletakkan dasar-dasar wasatiyah fi syariah adalah Imam Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Imam Syafi'i. Oh dikira Mas Syafi'i yang tukang jual bakso itu. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di kota Fustot, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau berjasa besar meletakkan dasar-dasar moderasi dalam bersyariah. Menurut beliau, kita bersyariah satu harus berdasarkan Quran. Tapi Quran macam-macam ayatnya. Pidato gampang, mari kita kembali pada Quran. Coba sudah, boy. Saudara-saudara umat Islam, mari kembali pada Al-Quran. Ya cara kembalinya, ya mbok. Quran itu tipe ayatnya ini salah satu sudut saja. Salah satu sudut ini, itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, tidak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Ada ayat remeng-remeng mutasyabiha, aula mastumun nisa. Orang punya wudhu senggolan dengan istri sengaja batal wudhunya. Menurut Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kakek-kakek, nenek-nenek senggolan nggak sengaja batal wudhunya. Menurut Imam Malik kalau syahwat baru batal, nggak syahwat nggak apa-apa. Menurut Imam Ahmad kalau sengaja, kalau lupa nggak, kalau nggak sengaja nggak batal. Menurut Imam Hanafi kalau tidak yang satu nggak batal. Apa yang satu dulu? Yang satu apa? Paham nggak? Alah, masa gampang kerjaan tiap malam ya? Coba. Tertinggal yang selalu pidato, mari kita kembali pada Quran. Ngerti nggak kayak gini nih?
Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah, muqayyad, dengan syarat kalau pemerintahnya benar. Cuma satu rentetan tapi nilainya beda. Paham betul? Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, absolut. Harus taat pada pemerintah, muqayyad. Lihat dulu pemerintah benar apa enggak, perintahnya benar apa enggak. Baru kalau benar harus taat, kalau enggak harus dilawan. Muqayyad namanya. Cuma satu rentetan kata itu. Ngerti enggak ini? Yang suka khutbah, mari kita kembali pada Quran. Ngerti enggak kayak ini? Ada ayat ammah, ada ayat khosoh, ayat umum wajib sholat. Contoh saja satu, wajib sholat. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ayat khusus wajib perang. Kapan itu? Ya kalau lagi perang. Paham betul? Walladzina ukhriju min diyarihim walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, langsung disambut bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai. Ayat lagi perang Ahzab, Madinah dikeroyok 10.000. Ning di dalam Madinah hanya 1.000 orang Islam, kurang di 1.000 malah. Dikeroyok 10.000, dipimpin Abu Sufyan. Nah, beberapa sahabat ketakutan. Nabi bikin parit untuk menjaga mempertahankan Madinah. Datang musuh banyak sekali yang kudanya besar, bisa loncat parit masuk kota. Beberapa sahabat ketakutan, ngunci diri dalam rumah. Ayat itu turun, keluar dari rumah, lawan itu. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat umum khusus. Kalau lagi perang, ayat ini dibaca. Kalau lagi perang, diamalkan. Kalau lagi perang, kalau lagi perkawinan masa banyak ayat itu. Saya lagi perkawinan bacanya ya wa'ashirna bil ma'ruf, romantisme suami istri gitu loh. Bila perlu dibawa pula kitab Qurratul Uyun, 28 posisi Kama Sutra gitu. Kawinan lagi perkawinan malah baca alladzina coba yang novis apa itu namanya Pak, yang Surabaya itu yang ngebom gereja itu. Padahal kalau bomnya dilempar sudah selesai kan, dilempar ke gereja. Enggak, kalau Qurannya waqtalu, membunuh dan terbunuh. Coba pahamnya pendek banget caranya. Ya kalau mau ngebom gereja lempar aja. Kenapa sih? Enggak, dia sendiri harus mati, baru surga nanti. Kalau tidak mati belum surga. Qurannya waqtalu. Dan lagi harus anaknya dibawa. Coba kan cara akal yang waras nih, yang agak waras lah. Panggil teman, titip anak saya masih kecil, titip ya, saya mau ngebom gereja, titip anak saya. Itu enggak, anaknya dibawa empat-empatnya, dipasang bom di perutnya. Coba waras nggak orang kayak gitu tuh? Ini karena nggak cerdas tadi. Paham betul? Karena nggak wasatiyah tadi. Anaknya diajak ngebom. Coba wajib, kalau yang agak normal dikit lah, anak titipkan. Titip anak saya ya, saya mau ngebom. Titip anak saya ya. Anaknya diajak mati bareng, mati bersama-sama. Ya Allah, ini orang nggak waras banget. Islam itu kayak gitu Islam. Nah, ada lagi. Ada ayat ammah, ada ayat khos. Ada lagi ayat hakiki majazi. Ayat yang realistis, ada ayat yang metafor, majaz. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang langgeng adalah mukanya Allah, bukan muka. Nanti kalau muka bulat apa lonjong mukanya Allah tadi? Kalau muka maknanya berkumis apa enggak itu? Bukan muka, zatnya. Apalagi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Kekuasaannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di aras ongkang-ongkang. Bukan duduk menguasai aras sampai akhir alam. Ada lagi
Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris di mahsyar nanti, malaikat soffan baris. Wa jaa rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apalah hari santri apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a rabbuka artinya waja'a amru rabbik, perintahnya yang datang. Gini tuh loh, kalau nggak mondok nggak ngerti kalau nggak pesantren. Oh ya SAG lah, subhanallah. Lulusan perguruan tinggi Islam swasta, kuliahnya seminggu 2 kali Jumat dengan Sabtu, dosennya sering sakit-sakitan, dia sering bolos. SAG, Masya Allah, sarjana alam gaib. Ada lagi ayat nasikhah yang menghapus, mendelit. Wa mansukh, ada ayat yang dihapus. Namanya ilmu apa ini? Usulul fiqh. Yang bikin siapa namanya? Imam Syafi'i. Siapa nama lengkapnya? Yang hafal ayat itu saya kasih 1 juta. Sekarang hafal enggak? Nah, yang berjasa besar wasatiyah fil aqidah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang keras. Terutama muslimat fatayat harus tahu. Wafat tahun 324. Bagaimana wasatiyahnya? Akalnya dipakai. Wah, belum selesai cerita Syafi'i aja belum selesai tadi saya. Sudah loncat. Balik lagi Syafi'i lagi ya. Saya balik lagi. Di Quran perintah sholat 62 kali dalam ayat Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, gak ada di Quran. Ini orang yang suka pidato malu, ngerti gak ya kira-kira ya? Di Quran juga ada sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Adanya di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Di hadis sholat diwajibkan 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Di hadis pun tidak dijelaskan prakteknya sholat. Maka ulama menggunakan akal. Akal ada 2. Akal rame-rame namanya konsensus, ijma. Akal dewe-dewe namanya kias, analogi. Akal rame-rame antara lain sholat rukunya 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ini hasil ijma'ul ulama. Sepakat ulama sholat seperti itu tuh, seperti kita lakukan sholat tuh, sepakat itu ulama seperti itu. Ada lagi akal sendiri-sendiri, apa? Kias namanya. Ada 9 aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Kalau orang nyadak. Contoh, sabu-sabu halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Ada di Qurannya? Ada. Inna sabusat. Ada? Hadis ada hadis? Sabu-sabu haram, Rahul Bukhari. Ada? Pakai akal dong. Caranya gimana caranya? Namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang memabukkan, berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran jelas haram, maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahada namanya kias burhani. Semua yang memabukkan masuk golongan khomer. Semua apa saja, heroin, kokain, kias. Kalau nggak pakai kias nggak bisa. Ada lagi, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Di Quran nggak ada, Bu. Nggak ada, betul. Nggak dilarang. Tidak ada ayat Quran melarang jangan nempeleng ayah ibu. Nggak ada. Yang ada
wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar kepada ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumah ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Di Qurannya gak ada. Nah, harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng, komoh deui nempeleng. Ya sudah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Zinanya? Jawab ya Allah. Yang dilarang apa ini? Zinanya? Lebih-lebih, jangan begitulah. Zinanya namanya kias aulawi. Kias apa? Ini gina ilmunya Imam Syafi'i ini. Yang tahu kiai, yang tahu. Kiai tenanan tapi bukan istimewa ulama, bukan. Kalau itu jima ulama kalau itu. Yang tahu gini kiai yang pesantren. Ya. Ada orang pidato tidak setaklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor 1 siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu Imam Bukhari? Saya juga tahu Imam Bukhari itu ahli hadis nomor 1 Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu taklid kepada Syafi'i. Syafi'iyul madhab. Kalau nggak percaya baca kitabnya, nggak usah dalamnya, kulitnya tok, kafre mawon. Sahih Al-Bukhari, Jami' wa Ta'lif Al-Muhaddithul Kabir Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Tafas sanad 256 Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari taklid kepada Syafi'i. Udah kalau gitu hadisnya Imam Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya udah hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu punya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Hai mau apa? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik antara lain, gurunya antara lain. Gurunya banyak, ada perempuan juga. Imam Syafi'i pernah ngaji pada perempuan namanya Sayyidah Nafisah yang kuburannya di Mesir, bintil Hasan bin Ali, cucunya Sayyidina Ali. Dan Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Robi'ah, laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran ada 10. Yang nulis Al-Quran ada 10. Muawiyah, Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Abdul bin Umar, Ubay bin Ka'ab. Ketuanya Zaid bin Thabit. Punya anak Khorijah. Khorijah punya murid Robi'ah. Robi'ah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Paham betul? Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, wasatiyah fil aqidah. Imam Asy'ari. Imam Asy'ari membaca Quran bolak-balik, awal selesai balik lagi dari awal lagi. Gak kayak sampean. Baca cuma Al-Fatihah, Qulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, Ilahi Musamawat, Allahumma shalli ala as'adi makhluqat, La ilallah, Allahumma shalli Muhammad, Al-Fatihah, berkat. Nah, paling kalau ditambah Yasin, makanya halaman Yasin paling kotor. Yang lainnya bersih, nggak perlu dibaca yang lainnya. Imam Asy'ari baca Quran, menjumpai sifat Allah, Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat.
Rahmanur Rahim, Maha kasih sayang, Ghafur Rahim, Azizun Ghafur, Latifun Khabir, subhanallah gitulah. Bikulli syai'in alim, Maha mengetahui, Qadirun, Maha kuasa. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Tidak ada itu. Loh, ini kalau gak pernah ngaji gak tahu ini, kalau gak pernah ngaji gak tahu. Allah itu ada. Betul ngontak, gak ada Quran mengatakan gitu. Paham gak? Paham gak? Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Allah itu wujud. Gak ada ayat Qurannya itu. Nah, Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menetapkan bahwa Allah punya sifat wujud, bahkan sifat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Sama basar menjatuh. Kalau orang pinter nih, orang cerdas, orang kayak sampean orang, bukan sampean, bukan saya, bukan. Kalau orang yang cerdas, tidak sekali-kali Sami'un, Basirun, Qadirun, Rahmanun, Rahimun, Muridun, apalagi Alimun, ya pasti ada, gitu loh. Kalau orang cerdas, nggak usah ngomong sifat wujud, ya pasti ada orang punya sifat Sami'un, Basirun, mendengar, melihat. Masa nggak ada? Ya ada dong. Tapi kita orang awam nggak nyandak ke situ. Nyandak nggak itu? Maka Imam Asy'ari mengatakan dengan tegas, Allah sifat wujud, punya sifat wujud, pada Qur'annya tidak ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ora paham. Ayo, bareng-bareng ayo. Kita ini sesungguhnya tidak ada. Ayo bareng. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Nah, kita buktikan. Ada kata ganti pronoun. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Aku Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Ahmad, ana Zainab, ana Fatimah. Dipakai kan? Tapi paling menggunakan 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mati enggak? Semua akan mati. Kalau sudah mati, tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Kata Allah itu, tidak ada Tuhan kecuali ana. Jadi aku itu Allah. Nggak paham ini. Pelan-pelan. Ya aku itu siapa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah. Jadi aku itu Allah. Aku Fatimah Zina tuh 70 tahun, 70 tahun. Aku Said nih sekarang udah 67 nih. Pinjam. Maunya pinjam berapa tahun maunya? Ini berapa tahun pinjamnya maunya? Jawab. 100. Alah pikun. Jadi yang sebenar-benar aku itu siapa? La ilaha illa ana, artinya la wujuda illa ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Said, aku enggak ada sudah. Aku Syarif, enggak ada sudah. Tinggal aku. Paham tidak? Maka Asy'ari mengatakan Allah punya sifat
wujud. Nomor dua, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Soekardi, engkau Lili, engkau Dewi, engkau Dian, mati semua nanti. Tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Anta itu Tuhan. Alah, gak paham. Anta itu siapa? Kalau anta Hasan, anta Ahmad, anta Toto 70 tahun. Anta yang abadi itu Allah. Maka la ilaha illa anta artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad, engkau Said, engkau Hasan, sudah gak ada sudah kecuali engkau Allah. Begitu pula huwa sama. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang sebenarnya huwa, dia Allah, dia Ahmad, dia Soekardi, dia Sulaiman, mati semua. Dia Zainab, dia Fatimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal. Dan yang sebenarnya huwa siapa? Jadi aku, engkau, dia, yang hakiki adalah alhamdulillah paham. Kalau nggak paham cuma saya datang sini. Dan satu lagi, wasatiyah fis siyasa, moderat dalam politik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat bahwa khilafah di Turki bubar. Tahun 23 khilafah sejak zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar khalifah. Ganti Umar, Utsman, Ali, dan Sumayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Tahun 1923 khilafah bubar. Berdiri Republik Turki modern sekuler. Mustafa Kemal Atatürk sekuler. Nama di Turki tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad gak boleh. Mehmet. Iya. Rojab itu presiden sekarang. Rojab Thayyib gak boleh. Recep Tayyip. Ayub Eop. Khadijah Cetice. Pemerintah tidak menyediakan fasilitas haji. Mau haji silakan, pergi sana sendiri. Sekarang enggak, sekarang sudah tidak. Ini dulu ketika tahun 23 Mustafa Kemal Atatürk sampai tahun 75. Baru pemerintah kembali menyediakan pelayanan haji lagi. Masjid dilarang sound system. Pakai gamis, pakai kopiah putih di luar masjid enggak boleh, dalam masjid boleh. Luar enggak boleh, tinggal di masjid. Kopiah putih tinggal di masjid. Sekuler namanya. Apalagi adzan, jangan boleh sound system enggak boleh. Gambar khalifah enggak boleh, dilarang pasang gambar khalifah. Sekarang sudah boleh sekarang. Sekuler sih. Nah, wilayah-wilayah Turki, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Libya, Irak, Syria dijajah oleh kolonial. Inggris, Prancis, Itali, Indonesia, Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu. Ini khilafah akan bubar. Tahun 1617 sudah tahu itu. Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau khilafah bubar, jangan sampai di kita ini Nusantara ini menjadi orang Islam yang sekuler atau bangsa yang tidak semangat agamanya. Sekuler kayak Turki itu. Jadi gimana? Hasyim Asy'ari cepat-cepat dengan kecerdasan. Orang cerdas itu, ma'rifat dan cerdas. Mengeluarkan jargon, menggabungkan antara agama dan nasionalisme. Agama dan hubbul waton minal. Kamu beragama harus nasionalis, kamu nasionalis harus beragama, harus beriman. Ya Allah, di dunia Pak, sedunia tidak ada ulama kayak Hasyim Asy'ari. Gak ada yang punya jargon seperti ini. Ulama Arab, ulama aja gak ada. Percaya sama saya 13 tahun setengah di Arab, pulang bawa anak 4. Itu. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Karena beliau tahu ini khilafah akan bubar. Nanti kalau bubar jangan sampai sekuler. Betul. Tahun 23 khilafah Utsmaniyah bubar. Umat Islam goncang, gak punya pemimpin, negara dijajah.
Tahun 31 pertama kali partai politik lahir di Arab namanya Partai Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok namanya Mitchell Aflaq, sekuler, sosialis, menggembleng pemuda-pemuda Arab, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Zakir Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Habibur Ghaibah, Jafar Umeri, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, Hawari Boumediene, bin Bella, Syedid bin Jadid. Itu aktivis Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Paham tidak? Artinya bukan aktivis Islam, bukan aktivis, walaupun orang Islam, tapi gak aktivis Islam. Melawan penjajah. Ringkas cerita, merdeka. Ringkas cerita ini berhasil merdeka, maka jadilah negara-negara Arab itu negara yang nasionalis, sekuler. Paham apa enggak ini ya? Serius ini. Tahun 36, tahun 31 tadi pertama kali partai politik berdiri di Arab. Tahun 36 berdiri partai politik Islam namanya Ikhwanul. Pendirinya namanya Hasan Banna, ulama sufi, mu'tadil, moderat, ulama alim. Ada aktivis Ikhwan kayak kita Banser lah, membunuh Perdana Menteri masih namanya Najrosi. Waktu itu masih Raja Faruk, masih Inggris masih. Perdana Menteri dibunuh oleh pemuda Ikhwan tahun 42. Hasan Banna menangis dan marah. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun kemudian, setengah tahun kemudian, Hasan Banna dibunuh. Dibunuh Hasan Banna, Ikhwan dipegang oleh Sayyid Qutb, bukan dari Al-Azhar, dari Cairo University. Kalau di sini bukan dari pesantren, dari UI lah kalau di sini gitu, kalau di Indonesia lah. Menulis buku namanya Ma'alim fit Thoriq. Apa namanya? Petunjuk jalan yang benar lah, gitu. Tanda-tanda jalan yang benar. Isinya, ringkas cerita ini, segini bukunya. Ringkas isinya begini isinya. Yang namanya jahiliyah itu bukan kondisi sosial masyarakat terbelakang, buta huruf, primitif, bodoh, bukan. Paham betul? Menurut Sayyid Qutb, yang namanya jahiliyah itu bukan kondisi masyarakat terbelakang, buta huruf, bodoh, primitif, ketinggalan, bukan. Jahiliyah adalah sistem politik yang bukan sistem Islam, namanya jahiliyah. Apa itu isinya? Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Liberalisme, jahiliyah. Nasionalisme, watonia, jahiliyah. Demokrasi, jahiliyah. Partai politik, jahiliyah. Pilihan umum, DPR. Ini buku ini dibaca oleh kelompok-kelompok mahasiswa di seluruh universitas, kecuali Universitas Nahdlatul Ulama, nggak ada itu. Makanya radikalisme ada di UI, ada di ITB, di IPB, Undip, ITS, UNER, ada semua. Gajah Mada ada semua, hanya besar kecil. Yang kuat IPB itu kuat, IPB, ITB sekarang udah mulai, setelah menterinya Pak Nasir udah mulai. Lampung, Makassar, ya Allah, elektor juga berbau radikal. Guru besar Profesor Dr. Suteki dari Undip menulis membela HTI mati-matian, Profesor Doktor itu. Ini gara-gara bukunya Sayyid Qutb, namanya apa? Namanya apa bukunya? Ma'alim fit. Kumpulannya namanya apa? Tarbiyah. Di mana-mana ada tarbiyah. Ayo, makanya istilahnya juga tarbiyah, bukan ngaji, bukan. Kalau kita ayo ngaji yuk, kalau mereka ayo liqa yuk. Kalau kita ayo kita zikir yuk, kalau mereka enggak ayo hijrah yuk. Hijrah itu pakai cadar maksudnya. Kalau kita enggak, ayo pada zikir yuk, ayo zikir istighfar yuk. Kalau mereka apa? Hijrah, pakai cadar maksudnya. Ayo kita ngaji yuk, kalau kita ke sana enggak, ayo liqa. Nanti gurunya namanya murabbi. Akhi, ukhti, abi, umi. Udah bahasa Arab ya. Hanya itu saja bahasa Arabnya. Kalau saya ajak ngomong Arab betul enggak bisa mereka. Ini dari buku Ma'alim fit Thoriq, masuklah pemahaman radikal di setiap universitas. Jebolannya nanti akan jadi pejabat-pejabat.
Telkom, Indosat, Telkomsel, PLN, pajak itu. Lihat banyak jenggot, banyak calon cingkrang sana. Ya Allah, luar biasa ini. Malah menurut Menteri Menhan Pak Ria Mizar Yakudu, di TNI sudah 3% terpapar radikal. Ini bahaya sekali kalau sudah yang pegang radikal punya bedil. Wah, udah. Yang membunuh Presiden Anwar Sadat di Mesir tanggal 3 Oktober tahun 81, Sersan Khalid Islambuli namanya. Ini yang radikal. Yang membunuh Menteri Agamanya namanya Syekh Husain Al-Dhahabi, dibunuh. Wartawan senior namanya Yusuf Sibai, dibunuh. Kalau sudah radikal dipegang oleh orang punya bedil. Kalau hanya kita masih gak punya bedil, masih mendingan lah. Hadirin saya hormati, oleh karena itu NU satu-satunya menurut saya, ya orang lainnya nggak tahu lah. Menurut saya NU satu-satunya organisasi yang komitmen, punya tanggung jawab, punya mas'uliyah, integritas yang maksimal kepada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 40. Selama ada PBNU, Indonesia akan selamat. P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. NKRI, U. Disingkat PB. Alhamdulillah paham. Selamat kepada Kiai Syahabuddin dan Kang Solehan, Mas Solehan. Semoga PCNU Depok bermanfaat, berkah, berjuang mempertahankan NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dengan berdasarkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam wasatiyah dan tasamuhiyah, Islam moderat dan Islam yang berakhlakul karimah, santun, berakhlak, ramah dan indah, damai, akur, rukun, solid, gotong royong. Itulah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini dulu waktu saya bertemu batu pertama, tahun berapa ya? Lupa saya tahun berapa ya? Masih Pak Nur Mahmudi wali kotanya. Ini pohon bambu ini. Sini pohon bambu ini, nggak ada rumah di sini, nggak ada rumah. Saya masih ingat. Tahun berapa ya? Belum ah. Sebelumnya. Sudah ketemu sudah. Gitu ya, sudah ketemu ya. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wa najah. Yahfadkum min ahati wal afat wal fitan. Yahfad bi'aidikum wa fihi salah wal khair. Wa huwal muwaffiqul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan turaghibu tunashitu وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء